Para ahli geologi tidak sedang bersantai. Mereka gelisah, bukan karena sesuatu yang mungkin terjadi suatu hari nanti, tetapi karena proses berbahaya yang sudah berlangsung, dan kini semakin cepat. Ketika orang mendengar kata gunung api di Italia, pikiran langsung tertuju pada satu nama legendaris, Vesuvius. Kisah Pompeii yang terkubur abu, kota yang membeku dalam sejarah, selalu menjadi simbol ancaman. Gunung tinggi yang menghadap Teluk Napoli itu memang terlihat menakutkan. Wajar jika perhatian tertuju ke sana. Masalahnya, ancaman terbesar di wilayah ini bukanlah gunung yang mudah dilihat. Di sebelah barat Napoli, ada wilayah bernama Campi Flegrei, yang berarti ladang terbakar. Jika kamu berkunjung ke sana, kamu tidak akan melihat gunung api seperti di buku pelajaran. Tidak ada kerucut, tidak ada lava mengalir. Yang ada justru pelabuhan, rumah, jalan raya, sekolah, dan kehidupan sehari-hari yang berjalan normal. Dan disitulah letak bahayanya. Campi Flegrei bukan gunung api biasa. Ia adalah supervolcano. Jika gunung api normal membangun tubuhnya ke atas, supervolcano justru runtuh ke bawah, meninggalkan cekungan raksasa yang disebut kaldera. Wilayah ini begitu luas, sampai-sampai seseorang bisa berdiri tepat di tengahnya tanpa pernah sadar bahwa ia sedang berada di atas gunung api aktif. Bahkan sebagian besar kota Napoli berdiri tepat di dalamnya. Bayangkan rumah, jalan tol, dan sekolah dibangun di atas tanah yang masih hidup. Tanah di sini bergerak seperti dada raksasa yang bernafas, naik dan turun perlahan. Fenomena ini dikenal sebagai bradisismo. Selama ratusan tahun, permukaan tanah di wilayah ini tercatat pernah naik dan turun beberapa meter. Namun, ritmenya kini berubah. Sekitar tahun 2022, para ilmuwan mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Aktivitas gempa meningkat. Bukan gempa besar, melainkan puluhan ribu gempa kecil. Lebih dari 54.000 kejadian. Sebagian besar terlalu lemah untuk dirasakan manusia. Ketika semua data itu dipetakan, hasilnya tampak seperti kekacauan. Titik-titik gempa tersebar tanpa pola jelas. Bagi mata manusia, itu hanyalah kebisingan data. Lalu teknologi mengambil alih. Para peneliti menggunakan kecerdasan buatan untuk membaca seluruh data sekaligus. Tujuannya bukan meramal letusan, melainkan memahami bagaimana tekanan bergerak di bawah tanah. Dan disitulah rahasia itu muncul. AI menemukan sistem patahan berbentuk cincin. Retakan melingkar raksasa yang menandai batas kaldera. Retakan ini sebenarnya sudah lama ada, tetapi selama ini tersembunyi di balik tumpukan data. Setelah terungkap, cara ilmuwan memandang Campi Flegrei berubah total. Patahan cincin ini berfungsi seperti jalur cepat. Magma, air panas, dan gas vulkanik bisa bergerak lebih mudah di sepanjangnya dibandingkan menembus batuan padat. Tekanan tidak menyebar kemana-mana, tetapi terkonsentrasi di jalur tertentu. Dan disinilah cerita menjadi lebih gelap. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kota Pozzuoli berada tepat di titik paling lemah dari sistem ini. Wilayah yang dulu dianggap relatif aman, ternyata berada di persimpangan retakan-retakan dalam, termasuk patahan cincin yang baru teridentifikasi. Artinya, ketika tekanan di bawah tanah meningkat, kota inilah yang menerima dampak paling keras. Penduduknya bukan sekadar tinggal dekat gunung api. Mereka berada tepat di atas jalur pelepasan tekanan. Berdasarkan data terbaru, gempa berkekuatan sekitar magnitudo 5 bukan lagi kemungkinan, melainkan skenario yang masuk akal. Bagi banyak orang, angka itu terdengar kecil. Kita sering mendengar gempa magnitudo 7 atau 8 di tempat lain. Namun Campi Flegrei memiliki aturan sendiri. Gempa di sini sangat dangkal. Sumbernya bisa hanya beberapa kilometer di bawah permukaan. Akibatnya, getaran tidak terasa mengayun lembut, melainkan menghantam keras ke atas. Bukan guncangan panjang, tetapi hentakan brutal, seperti tabrakan besar yang datang dari bawah kaki. Masalahnya diperparah oleh bangunan. Wilayah ini dipenuhi struktur tua bersejarah, indah namun rapuh. Dibangun ratusan tahun lalu,
jauh sebelum konsep bangunan tahan gempa dikenal. Dinding batu tebal, pipa tua, saluran gas berkarat, semuanya tidak dirancang untuk bergerak. Baja modern bisa melentur, batu tua hanya bisa retak. Semua ini berakar pada satu mekanisme besar di bawah tanah. Jauh di dalam bumi, campuran magma, fluida superpanas, dan gas vulkanik terus terperangkap. Tekanan perlahan meningkat, mendorong kerak bumi ke atas, mengangkat kota sedikit demi sedikit. Ketika tekanan dilepas, tanah turun kembali. Siklus ini berlangsung lambat, namun tanpa henti. Bukti nyata bisa dilihat di Putzwoli. Ada bangunan Romawi kuno dengan pilar batu yang berlubang oleh organisme laut, makhluk yang hanya hidup di bawah air. Lubang-lubang itu menunjukkan bahwa bangunan tersebut pernah tenggelam di bawah laut selama bertahun-tahun, lalu terangkat kembali. Tanah di sini tidak pernah benar-benar diam. Yang membuat ilmuwan cemas bukan hanya gerakannya, tetapi kecepatannya. Sejak April 2025, permukaan tanah naik sekitar 6 cm setiap bulan. Bagi manusia, itu tampak kecil. Bagi geologi, itu sangat cepat. Dalam setahun, hampir 18 cm. Fondasi bangunan tertekan, pipa meregang, jalan melengkung. Pada saat yang sama, patahan cincin di bawah tanah terus ditarik semakin tegang. Sistem yang terus ditekan tidak selalu rusak perlahan. Kadang ia patah sekaligus. Tidak dibutuhkan peristiwa besar untuk memicu kekacauan. Sedikit pergeseran magma atau pelepasan gas mendadak bisa memicu gempa yang jauh lebih kuat. Jika itu terjadi, dampaknya bukan sekadar retakan tembok. Seluruh zona merah akan berada dalam keadaan darurat penuh. Evakuasi Napoli bukan perkara mudah. Ini bukan kota kecil. Zona merah saja menampung sekitar 500.000 orang, dari Pozzuoli hingga Napoli Barat. Di sekitarnya, zona kuning dihuni ratusan ribu orang lain yang terancam hujan abu vulkanik. Jalan-jalan sempit berusia ratusan tahun yang dulu dibuat untuk pejalan kaki dan gerobak harus menampung arus manusia yang panik dalam waktu bersamaan. Hasilnya mudah ditebak, kemacetan total. Lalu ada dampak ekonomi. Dalam semalam, kawasan yang hidup dari pariwisata bisa berubah menjadi kota kosong. Toko tutup, bisnis lumpuh, dan dampaknya menjalar ke seluruh Eropa. Kita memang hidup di zaman satelit dan notifikasi ponsel. Kita tidak sepenuhnya buta seperti di masa lalu, tapi ketenangan palsu adalah hal paling berbahaya. Karena tepat di bawah kaki jutaan orang, bumi masih bernafas, dan nafas itu semakin berat setiap harinya.